negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan resmi saya buka. Boleh tepuk tangan untuk para hadirin dan pengunjung. Jika berkenan untuk menyanyi. Terima kasih Bapak Dr. Supartono Rawuhipun. Terima kasih untuk Bapak dari Polsek. Terima kasih untuk perwakilan dari Kabupaten Semarang. Terima kasih, dengan ini resmi acara kita buka. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Atau lebih ke spiritual ini kan banyak orang yang belum memahami apa sih itu spiritualisme. Sama tidak spiritualisme itu dengan metafisik, sama tidak spiritualisme itu dengan kematangan jiwa. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu banyak terjadi dalam SD mudah bosan dengan kegiatan yang setiap hari dilakukan. Dengan melalui seni para siswa Sugeng Dalu Bunda Ajeng ya. Ini saya berkunjung ke dalam Bunda terkait kegiatan tadi siang ya Bun. Itu kegiatan meliputi apa aja Bun? Tadi kok ramai banget ya perasaannya. Tadi nggak sempat wawancara ya Bu. Rahayu, Sugeng Dalu. Di sini Bunda ditanyai tentang kegiatan tadi siang Mas. Yeah. Itu tadi siang acara di pelataran Candi Gedung Songo yang tepatnya kan ada di Kabupaten Semarang. Kebetulan Bunda Ajeng sendiri kan tinggalnya di Bawen yang ikutnya Kabupaten Semarang. Di situ kegiatan itu intinya kita yang mana itu nguri-nguri budaya Mas. Nguri-nguri budaya. Jadi di situ itu ditampilkan untuk kesenian budaya kita dari beberapa. Ada dari anak-anak, ada juga dari sanggar tari, ada juga dari kita komunitas pecinta yang berhubungan juga dengan budaya Mas. Sesuai dengan temanya itu kan Sawung Gunung, kemudian itu bincang spiritual Nusantara. Ya artinya memperkenalkan ya atau nguri-nguri budaya negeri sendiri ya Bu ya. Sebenarnya tidak memperkenalkan Mas. Sebenarnya budaya itu sudah dikenal. Betul. Nah, kan itu kebanyakan yang miris ya Mas ya. Itu kan kebudayaan kita, tapi banyak dari mancanegara itu mengklaim. Jadi dengan kegiatan seperti itu, biar nanti generasi penerus kita Indonesia khususnya Jawa biar cinta ke budaya kita. Kalau tidak generasi penerus kita terus siapa lagi? Kan itu Mas. Siap. Seperti tadi panjenengan persa itu kan ada batik, tarian. Kebetulan Bunda di situ tadi untuk pertama Bunda memimpin lagu Indonesia Raya yang namanya Indonesia itu pasti diawali harus menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti Bunda di Padepokan
Iya. Kemudian Bunda membawakan kidungan. Kidungan itu kan bisa diartikan dengan doa namun lewat lantunan, istilahnya seperti sanepo. Itu lantunan lagu yang dibawakan. Seperti Bunda tadi dalam sedikit kidungan itu, pepujanku Nuswantara. Nah, itu jadi kita berdoa memuja Nuswantara. Pengertian Nuswantara sendiri mungkin jenengan lebih paham. Siap. Mengerti. Nah, itu jadi meliputi. Di situ pertama kita doa lewat kidung karena apa? Yang didatangkan di acara tadi itu tidak cuma agama Islam, tapi agama, semua agama dan aliran. Jadi di situ pecinta budaya itu tidak cuma satu agama. Iya. Dengan begitu kita bersatu, Mas. Gimana caranya agar kebudayaan kita itu semakin mendarah daging, intinya semakin maju, kuat. Tapi tidak mengurangi kebinekaan kan gitu Oh Bun ya. tidak. Karena apa? Negara kita itu kan berdasarkan Pancasila. Betul. Pancasila itu tidak satu agama, Mas, macam-macam. Jadi mohon maaf Bun ya, Ji, terkait kegiatan tadi kan yang hadir dari beberapa komunitas ya Bun ya. Ji, Bisa dijelaskan nggak Bun? itu bisa hadir dari beberapa komunitas dan seperti padepokan serta paguyuban. Intinya yang rawuh di acara tadi yang datang, mereka yang benar-benar cinta dengan kebudayaan dan mencintai dunia spiritual. Iya. Spiritual itu bukan berarti yang datang itu para paranormal ataupun nyuwun sewu, mbah dukun, tidak. Dan kata dukun juga terkadang kita mengkonsumsinya, Mas, sederhana. Dukun serem dengan istilah klinik, sirik, musyrik dan sebagainya. Itu tidak benar, Mas. Iya. Karena apa? Itu pendoa. Jadi spiritual itu tidak kita mengarahnya ke klinik yang serem, yang miring dari agama. Kita di sini tidak membahas agama ya, Mas. Iya. Cuman dengan rentetannya tadi kita di acara jangan tanya ada komunitas paguyuban, karena itu orangnya otomatis yang terjun masuk di dunia seperti itu orang yang pecinta dengan Leluhur ya. enggak cuma leluhur, Mas, itu tadi kebudayaan. Oh iya siap. Leluhur itu pasti, karena apa yang kita uri-uri itu peninggalan leluhur kita. Iya. Seperti itu. Terus lagi, Mas, ada yang namanya sesaji, ada yang namanya tumpeng. Itu terkadang orang itu menyalahartikan, mungkin dengan pemikirannya yang masih begitu primitif atau dangkal, dengan menyebutnya musik dan lain sebagainya. Dari dulu sudah ada itu, Mas. Istilahnya kita itu bersyukur mbek sing nggih urip, mbek Gusti Allah sing nggih kuwasa. Seperti itu. Terus gini Bun ya. Ji. Ini kegiatan ini sudah beberapa kali diadakan Bu? Sudah ada beberapa kali. Kalau Bunda kebetulan kan deket tinggalnya di Mbawen, deket di Kabupaten Semarang, deket Gedung Songo. Itu Bunda sudah mengikuti 2 kegiatan seperti ini. Yang dulu itu sesaji 1000 saji. Untuk yang ini namun Bunda sering juga acara ke sana. Dalam arti ritual sendiri. Oh iya, sampai tadi. Bersama teman-teman padepokan atau teman-teman spiritual, Bunda adakan acara ritual doa, kemudian Bunda selamatan di sana. Tujuannya apa? Tujuannya karena Bunda satu nguri-nguri budaya, yang kedua Bunda mengirim doa untuk leluhur dan mohon berkahnya leluhur. Karena tanpa ada mereka mungkin tidak ada peninggalan seperti ini. Leluhur kita itu orang jos loh, Mas, melebihi dari HP, laptop dan lain sebagainya. Betul. Seperti candi, Mas, jenengan Versa itu candi ya. Candi itu dahulu itu kan belum ada pabrik semen ya, Mas ya. Nah, itu batu, Mas, batu itu kok bisa membentuk seperti ini. Nah, ini kita kalau di logika, Mas, kalau tidak masuk masjid di dalamnya, mana mungkin kita mampu mengubahnya. Kalau sekarang, wah, teknologi udah canggih, lomba-lomba, semen dan lain sebagainya. Jadi intinya harapan kita supaya ke depan ini
kegiatan seperti ini atau budaya kita ini tidak luntur ya Bun ya, Iya, untuk tidak generasi luntur, tidak mendatang musnah gitu ya, kan, tidak dengan canggihnya teknologi. Jadi rencana ke depan, agenda ke depan akan ada lagi nggak kira-kira, atau per tahun atau bagaimana? Seperti Kalau apa? untuk acara pasti per tahun atau per berapa bulan itu sepertinya Bunda belum bisa ngatur di sini, karena ini nanti ada suatu rencana yang jauh-jauh hari atau apa. Kalau Bunda itu kalau acara di sana itu Bunda biasanya itu di bulan Suro. Kalau tidak di malam 1 itu malam 11. Cuma tidak melibatkan dengan banyak. Mungkin beberapa orang, 5, 7. Istilahnya kita berdoa selain ke keyakinan kita. Istilahnya Ya mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita cita-citakan bisa terkabul, agar generasi itu bisa mencontoh kita kan begitu ya. harapan kecil ya Mas. Iya. Harapan kecil sebenarnya Posisi yang berada di tengah-tengah antara pedalaman Oke Bunda, terima kasih. Mungkin ini dulu, nanti di lain waktu kita bisa bincang-bincang. Sebelum dan sesudahnya terima kasih ya Bunda. Amin, sama-sama. Bunda sendiri juga mungkin ada penyampaian ataupun di tutur masa kata jayanya kurang bagus atau Ambarawa kurang bagaimana mempunyai 8 penyampaiannya, dan pabrik mungkin ada besar yang dan itu tidak sesuai industri ya. yang luar biasa di zaman dahulu. Oke, matur suwun Bun. Oke, Rahayu sekarang Bun, sudah rahayu hilang sama rahayu. sekali. Kamu yang besar. Dan kami para pegiat sejarah sedang melacak jejak-jejak produksi batik Ambarawa lama, dan inilah sebagian yang kemudian dapat kami buat kembali. Dahulu setiap bulan ada 2 gerbong kereta berisi batik dari Pati yang finishing untuk dikirim ke Ambarawa. Batik produksi Ambarawa hanya finishingnya dilakukan di daerah Pati. Bisa dibayangkan jumlah batik waktu itu banyak sekali. Dan kemudian batik Ambarawa surut ketika pendudukan Jepang. Dan makin lama makin surut, kemudian hilang sama sekali. Bahkan selama ini kami tidak tahu, bahkan tidak pernah tahu bila di Ambarawa pernah ada batik yang luar biasa. Kami berharap kembali jaya. Ini motif-motif batik Ambarawa. Motif batik yang merupakan motif dari Baru Klinting sebagai ciri khasnya Ambarawa. Selain Baru Klinting, juga motif-motif seperti anggur yang merupakan tanaman buah dari Ambarawa. Semoga kami dapat terus nguri-uri budaya batik yang menjadi kebanggaan ciri khas Ambarawa. 87 dengan ciri khasnya batik Ambarawa adalah cap, batik cap. Di masanya batik Ambarawa sangat berjaya. Kejayaan batik Ambarawa mampu menyaingi batik-batik dari daerah lain. Ciri khas dari batik Ambarawa
antara lain khas dengan motif baru kelinting, dan ini baru kelintingnya. Ada beberapa batik yang bermotif baru kelinting. Dan untuk sementara kami hanya memproduksi kembali batik Ambarawa dengan sekitar 5 atau 6 motif. Kami berharap suatu saat batik